Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar nih? Baik. Semoga sehat semuanya ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai tata cara bersuci dari hadas dan juga najis. Yang pertama, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, agar kalian semua nih memahami pentingnya bersuci sebagai syarat sah ibadah dalam Islam. Yang kedua, agar siswa mampu menjelaskan jenis hadas dan najis serta cara mensucikannya. Oke, langsung aja. Pengertian dari bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah taharah. Taharah menurut syara adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Taharah tersendiri menurut para ahli itu ada dua pengertian, yaitu mencuci anggota tubuh dengan cara tertentu dan mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Selanjutnya nih, ada kedudukan dari taharah. Taharah memiliki kedudukan penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya taharah, ibadah kita kepada Allah tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utamanya mensyaratkan taharah secara mutlak. Jadi taharah itu harus karena sebagai syarat. Tanpa taharah ibadah kita tidak akan sah. Kalau ibadah kita nggak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Nah, jika tidak diterima oleh Allah, maka hasilnya atau konsekuensinya akan menjadi sia-sia. Taharah terbagi menjadi dua, yaitu taharah hakiki dan taharah hukmi. Taharah hakiki itu hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Boleh dikatakan bahwa taharah hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Yang kedua, taharah hukmi, sucinya kita dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Berikut ini ada dasar hukum taharah. Yang pertama dari surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dengan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Allah tidak ingin menjadikan sedikit bagimu kesulitan, tetapi Dia membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagi kamu agar kamu bersyukur. Nah, Allah juga sangat menyukai kesucian, sebagaimana ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, sekarang kita ada hadas. Hadas yaitu sebagai sesuatu yang menghalangi atau mencegah sahnya sholat. Hadas menurut para ulama terbagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, hadas kecil itu apabila seseorang melakukan keluar sesuatu dari tubuh dan tubuhnya. Yang kedua, hilangnya akal atau tertidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat, menyentuh punggung dan dubur dengan telapak tangan. Nah, cara menyucikannya itu dengan berwudu. Jika tidak ada air, bisa dengan bertayamum. Nah, niat berwudu itu yang sama-sama kita tahu, nawaitu doa dan rafil hadasin sebagai fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua itu ada hadas besar. Hadas besar itu terjadi apabila seseorang melakukan salah satu dari beberapa hal berikut. Yang pertama itu melakukan hubungan seksual, keluarnya sperma atau mani, menstruasi atau haid, melahirkan, nifas. Nah, cara menyucikannya itu dengan cara mandi wajib. Mandi wajib dilakukan dengan membasahi seluruh tubuh dengan air. Bila tidak ada air, maka bisa dilakukan dengan bertayamum. Lanjut, materi yang selanjutnya itu adalah tentang najis. Najis menurut Syafi'iyah dimaknai kotoran yang menghalangi sholat. Nah, najis itu kata dalam bahasa Arab itu an-najasah, lawan dari kata fahal
muharrar tadi. Nah, ulama membagi 3 jenis najis, yaitu najis mughalazah, najis mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Najis mughalazah itu najis yang berat, mutawassithah yang pertengahan, mukhaffafah itu yang ringan. Nah, dalam mazhab Syafi'i najis berat itu hanya 2, yaitu anjing dan babi. Contohnya misalkan jilat anjing terus terkena air liur anjing. Nah, cara menyucikannya atau menghilangkan najis ini dengan cara membersihkan benda yang terkena najis sebanyak 7 kali. Salah satunya menyampurkannya dengan tanah. Ini ada hadisnya, bisa dilihat juga. Selanjutnya yaitu najis mutawassithah atau pertengahan. Disebut pertengahan karena posisinya di tengah-tengah antara najis yang ringan dan juga najis yang berat. Contohnya nanah, air seni, tinja, bangkai, dan lain sebagainya. Nah, najis mutawassithah itu terbagi 2 macam. Pertama, najis mutawassithah hukmiyah yang tidak tampak nyata, tapi kita yakin ada wujud, bau, dan rasa. Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis mutawassithah tadi. Nah, yang kedua itu ada najis ainiyah, yaitu yang tampak dan wujud, yang nyata tampaknya, wujud, bau, dan rasanya. Cara menyucikannya itu harus jangan menghilangkan baunya, wujudnya, dan rasanya dari benda atau lain yang terkena najis. Najis mukhaffafah. Nah, najis mukhaffafah ini disebut karena najis yang ringan. Nah, di sini juga cuma ada 1, yaitu hanya air kencing bayi laki-laki yang belum berusia kurang dari 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air ASI ibunya. Nah, bila bayi itu perempuan, maka air kencingnya tidak termasuk ke dalam najis yang ringan, tetapi dianggap sebagai najis seperti umumnya. Kalau perempuan, bayi perempuan, najisnya itu sama kayak tadi, najis mutawassithah hitungannya. Nah, cara membersihkan najis yang mukhaffafah ini dengan cukup mengalirkan atau memercikan air, mengusapkan air pada permukaan yang terkena najis. Oke, itu mengenai materi pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini, Bapak akan menggunakan metode active learning, yaitu snowballing. Nanti kalian Bapak kasih ke kelas APS satu persatu, nanti berkumpul lama-lama menjadi sebuah kelompok. Oke, paham ya? Saya akan memberikan kertas APS ke kalian masing-masing ya. Tinggal dibagi kelompok lagi kan Pak? Nanti snowballing ini kita berbeda. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ibu selamat pagi. Oke. Nah, sekarang kalian siapin pulpen kalian masing-masing ya. Kalian akan mencari jawaban terlebih dahulu mengenai nih dikasih topiknya ya. Tadi kan kita sudah menyinggung mengenai hadas besar, yaitu mandi wajib. Sekarang kalian cari tata cara mandi wajib yang sesuai dengan syariat. Kalian tulis terlebih dahulu. Saya kasih waktu 3 menit. Oke. Kita menggunakan metode active learning-nya snowballing. Jadi setelah kalian tadi tulis masing-masing jawabannya, sekarang kelompok. Oki sama Resi, Nanti sama Rizky, Mardiana sama Nindi, Andika sama Nasir, Pahan sama Yuda ya. Nah, tadi kan udah punya jawaban masing-masing. Coba kalian diskusiin bagaimana tata cara mandi wajib yang sesuai syariatnya ya. Nah, dikasih waktu lagi selama 3 menit lagi ya. Yuk didiskusikan, silakan. Dia perlu diskusi Pak. Ya. Ya. Oke, langsung ya. Ya Pak. Jadi tadi kan ada berdiskusi 2 orang. Nah, sekarang kita mulai agak kelompoknya makin besar. Tadi dari 2 menjadi 5 ya, karena jumlah di kelas ini ada 10, jadi kita baginya dari 2 langsung ke 5. Oke.
ini kelompok yang ini berlima berdiskusi tentang tadi tata cara mandi wajib yang sesuai dengan syariat. Nah, kelompok yang ini juga menjadi kelompok besar ya. Nah, nanti ada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya bagaimana tata cara mandi wajibnya. Ini. Oke, silakan diskusi terlebih dahulu. Jadi diskusi. Ya, Ini guys. Kan ada di UPN. Masih. Ini. Iya. Oke, baik. Oke, kalau gitu siap ya. Siapa yang presentasi? Ini. Kelompok ini yang presentasi ini. Badan ini dipersilahkan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang tata cara mandi wajib secara syariat. Yang pertama ada cuci niat, yang kedua cuci tangan, yang ketiga membersihkan kemaluan, yang keempat cuci tangan lagi, yang kelima berwudu, yang keenam siram kepala, yang ketujuh siram tubuh. Oke, cukup. Kelompok pertama. Oke. Tata cara mandi wajib pertama niat nih. Terus habis itu niat kita nyuci tangan, habis itu nyuciin bagian tubuh yang kotor, terus kita berwudu, terus mengguyur kepala, terus mengguyur kepalanya 3 kali ya, gini, terus mengguyur bagian kanan 3, kiri 3, terus habis itu basahi seluruh tubuh, habis itu wudu lagi, habis itu mandi wangi. Oke. Tepuk tangan kelompok 2. Oke. Jadi tadi kita menggunakan metode active learning yaitu snowballing mengenai tata cara mandi wajib yang sesuai syariat. Nah, nanti nggak ada tuh yang nyampein tentang niat. Nah, niatnya bagaimana? Nawaitul ghusla yarfil hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Misalkan haid diganti tadi yang akbar jadi haid gitu ya. Nah, setelah itu membasuh kedua tangan, membersihkan kemaluan, terus cuci tangan lagi, baru berwudu. Nah, habis itu menyiram ke seluruh tubuh. Dan itu nggak boleh ada yang lewat sedikit pun, harus ngalir semuanya ke tubuh. Nah, setelah itu mendahulukan bagian kanan. Setelah beres tadi boleh dengan berwudu lagi, baru mandi yang wangikan. Itu tata cara mandi wajib yang sesuai dengan syariat. Nah, kesimpulannya, tata cara bersuci dari hadas dan najis menekankan pentingnya konsep taharah dalam sebagai syarat sah salat atau syarat sah dalam beribadah. Taharah yang berarti bersuci terbagi menjadi 2, taharah hakiki dan juga taharah hukmi. Hadas dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu membersihkannya dengan cara berwudu, hadas besar seperti tadi yang dibersihkan dengan cara mandi wajib. Nah, kalau najis terbagi menjadi 3, najis mughalladzah, mutawasithah, dan mukhafafah. Masing-masing mempunyai cara mensucikannya masing-masing, seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan. Kesucian tidak hanya berdampak pada sahnya ibadah, tetapi juga menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Baik, sebelum Bapak tutup, pesan dari Bapak, believe in yourself, do your best, and be careful.